Ketika Allah menurunkan Taurat, lempengan-lempengan, alwah-alwah, lembaran-lembaran Taurat, Allah perintah kepada Nabi Musa agar bawa, gak kuat. Malaikat pun tidak kuat, tidak mampu mengangkatnya. Fakhaffafahallah, maka Allah meringankan Taurat itu. Ala Musa fahamalaha, Allah memberikan ringan, jadi ringan, maka Musa bisa mengangkat. Jadi Nabi Musa dipanggil ke gunung Tur Sina, dengan orang 70 tuh, orang 70 mendapatkan kitab Taurat sekaligus. Terus pulang bawa kitab Taurat, bawa alwah. Karena Nabi Muhammad enggak. Quran turun selama berapa? 23 tahun. Wa amma qala ta'ala wa qaffayna min ba'di rusul fa fil mas'alatan. Al mas'alatul ula qaffayna atba'na. Saya ikutkan. Ma'khudun minasyai'i ya'ti fi qafahi syai'. Diambil dari kata-kata qafahu asy-syai'. Setelah itu ada lagi, itu namanya apa? Qaffayna namanya. Ai ba'd nahwu danabihi min adz-dzanab, seperti buntut. Nahwu danabihi min adz-dzanab. Walaziru qalu tsumma arsalna rusulana tatra. Kata tatra juga sama. Setelah ayo rusul ini terus datang lagi itu namanya waqafaina atau tatra. Al masalatu tsaniyah ruya anna ba'da Musa alaihi salam ila ayyami Isa alaihi salam kanat ar-rusul tatawatar. Dikatakan, diriwayatkan setelah Nabi Musa sampai Nabi Isa ada beberapa rasul tatawatar berturut-turut. Wadhar ba'duhum fi athar ba'din, dan satu sama lain saling menampak. Wasyari'atu wahidah, syariatnya satu. Ila ayyami Isa, sampai Nabi Isa. Fa innahu salawatullah alaih ja'a bi syari'atin mujaddadah. Jadi syariatnya antar nabi-nabi setelah Nabi Musa satu syariatnya. Setelah Nabi Isa datang ada perubahan. Nabi Isa ada perubahan syariat. Syariatin mujaddadah, syariat yang baru. Wastadallu ala sihhati dzalik bi qouli ta'ala wa qaffayna min ba'di bir rusul. Fa innahu yaqtadi annahum ala haddin wahid fi syari'ah. Ya, artinya kata-kata wa qaffayna menunjukkan bahwa syariatnya adalah satu. Yatba'u ba'dun ba'dha fiha, satu sama lain saling mengikuti para rasul itu. Qala qadi inna rasul ats-tsani la yajuzu an yakuna ala syari'atil awwal. Rasul yang kedua tidak boleh mengikuti syariat yang awal hatta yu'addi illa tilka syari'ah bi'ainiha min ghairi ziyadatin wal nuqsan. Ma'na tilka syari'ah mahfudhatun yumkin ma'rifatuha bitawatur. Sehingga tidak menjadikan kecuali syariat itu sendiri tanpa ada tambahan, ada kekurangan. Padahal syariat tersebut dijaga yang bisa diketahui dengan tawatur al awal. Lianna rasula idza kana hadza lam yumkin ay ya'lam min jihatin illa ma kana qad 'alima min qabl. Rasul itu tidak mengetahui kecuali dari apa syariat yang sebelumnya. Au yumkinu ay ya'lam min qabl, atau setelah tahu sebelumnya. Fakama la yajuzu ay ma'atallahu rasulullah syari'atan aslan. Begitu pula Allah tidak boleh mengutus, tidak mungkin mengutus rasul tanpa syariat. Tabayyan aqliyat li hadhihi al-illah. Maka jelas sekali secara rasional juga seperti itu. Fakaza al-qaul fi mas'alatina. Fatabata annahu la budda fi ar-rusuli alladzina ja'u min ba'di Musa ay yakunu qad atau bi syari'atin jadidah. Dengan demikian, maka para rasul yang datang setelah Nabi Musa ada syariat yang baru. In kanatil ula mahfudatan au muhyatan li ba'di man darasa min syariatil ula. Atau syariat yang kedua ini menghidupkan atau menjaga, memperkuat syariat yang pertama. Wal jawab lima la yajuzu an yakun maqsud min bi'tsati haula rusul tanfidhu tilka syariat salifah 'ala ummah. Apakah tidak mungkin maksud diutusnya Rasul yang baru itu untuk menjalankan, mengimplementasikan, menjalankan syariat yang Rasul yang lalu, Rasul yang dahulu. Au naun akhar min ataf la ilma illallah,
Atau adanya Allah mengutus Rasul setelah Nabi Musa itu karena sifat latifnya Allah. Karena Allah sayang pada manusia. Wabil jumlah fal qadi ma ata fi hadhihi al-adillah illa bi'ad ad-da'wah. Walhasil kesimpulannya, qadi pendapatnya qadi tadi bahwa Rasul tidak mempunyai syariat yang beda itu hanya dakwah, pengakuan. Falima qala inna la yajibu ba'thu al-rasul illa li syartin jadidah. Kenapa dia berkata tidak boleh mengutus Rasul kecuali dengan syariat yang baru? Au lihai syariatin indarasat, atau untuk menghidupkan syariat yang hilang. Wahal an-niza' waqa illa fi hadza? Apakah perdebatan hanya dalam masalah ini? Al-masalatu tsalitsatu haula Rasul yang setelah Nabi Musa itu adalah Yusha, Samuel, Syam'un, Dawud, Sulaiman, Sya'ya, Armia, Uzair, Hizkil, Ilyas, Elyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, wa ghairuhum. Amma qala ta'ala wa atayna Isa ibn Maryam fa fi masail. Al-masalatul ula. As-sababu fi anna Allah Ta'ala ajmala dzikra Rasul fassala dzikra Isa. Tadi Allah mengatakan begini. Saya utus setelah Musa beberapa rasul, gitu aja. Terus dan saya utus Isa dengan kitab, dengan bayinat. Kok Isa disebut secara khusus? Nabi Isa disebut secara, kalau yang lain secara umum saja, membagi rasul, para rasul gitu aja. Nabi Isa kok khusus? Kenapa? As-sabab fi anna Allah Ta'ala ajmala dzikra Rasul. Sebab mengapa Allah menyebutkan secara mujmal, secara global para rasul, tsumma fassala merinci zikra Isa, mengkhususkan menyebut Nabi Isa, di anna man qablahu min rasul ja'u bi syariati Musa. Karena para rasul yang sebelum Nabi Isa itu syariatnya sama sementara Nabi Musa. Fakanu muttabi'in lah. Maka mereka itu mengikuti Nabi Musa. Walaysa kadzalik Isa. Tidak demikian Nabi Isa, di anna syar'ahu, syariatnya Nabi Isa itu nasakha aktsara syar'i Musa, menghapus kebanyakan syariatnya Nabi Musa. Contohnya syariatnya Nabi Musa, laki-laki satu boleh nikah semaunya. Nabi Daud istrinya 1000, Nabi Sulaiman istrinya ratusan. Enggak apa-apa, itu boleh. Ayo kenapa? Laki-lakinya sedikit. Ketika lari dari Mesir, Nabi Musa, laki-laki yang sepantas Nabi Musa nggak ada, mati semua dibunuh oleh Fir'aun. Perempuan banyak, laki-laki sedikit, maka laki-laki satu boleh kawin dengan beberapa perempuan. Tapi ternyata mereka malah mengejar syahwat terus, mengumbar hawa nafsu syahwat. Nabi Isa datang melarang poligami. Khusus satu. Istri harus satu. Gak boleh 2, 3. Nabi Isa itu. Nabi Muhammad datang rupanya dibiarkan tanpa batasnya keterlaluan. Satu ya kurang. Maka boleh. Al-masalatu tsaniyatu qila Isa bis Suryani Aisyu. Yasyu. Bahasa Suryani Nabi Isa dipanggilnya apa? Yasyu. Kalau Yesus bahasa apa Yesus? Bahasa apa Yesus? Wa Maryam bima'na khadim. Lafal Maryam bima'na khadim, maknanya khadim pelayan. Maryam itu maknanya. Wa qila Maryam bil Ibraniyah minan nisa kaziri minar rijal. Wa bi fasraqa ru'yah qaulu ru'yah qultu li zirin lam tasilu Maryamah. Al-masalatu tsalitsatu, masalah ketiga. Fil bayinat. Tadi Nabi Isa diturunkan oleh Allah beberapa bayinat. Apa itu? Apa bayinat itu? Ahaduha al-mu'jizat. Ya, Nabi Isa diberi apa? Min ihya'il mauta. Bisa menghidupkan orang mati. Wa nahwiha. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini pendapat Ibnu Abbas. Wa tsaniyah, pendapat kedua, bayinat itu bukan mukjizat tapi annahal Injil. Nabi Isa diberi oleh Allah bayinat, yaitu Injil. Wasal itulah pendapat yang ketiga, wahul aqwa, pendapat yang paling benar, yang paling kuat.
annal kullat ya semua. Bayangin mana semua? Ya mukjizat ya Injil. Udah paling enak udah. Di annal mu'jiz yubayin sihhatan nubuwati. Karena mukjizat itu memperkuat kebenaran atau keabsahan kenabiannya Isa. Karena annal Injil seperti Injil itu yubayin kaifiyat syariatih, kaifiyah syariatnya Nabi Isa. Fala yaqulu takhsis di makna enggak usah dikhususkan, enggak ada artinya. Dua-duanya aja lah. Amma qaulu ta'ala ayyadna bi ruhil qudus. Saya perkuat Isa itu dengan Roh Kudus. Apa artinya itu? Saya perkuat Isa dengan Roh Kudus. Apa? Fafihi masail. Al-mas'alatul ula quri'a wa ayyadna qala Ibnu Katsir al-Qudus bitakhfif Kudus wal baqum Qudus wa huma lughatan mithlu ru'bun wa ru'bun. Al-mas'alatul tsaniyah ikhtalafu fir ruh. Nah, para ulama berselisih pendapat tentang ruh ala wujuh, banyak sekali pendapatnya. Ahaduha anna Jibril. Saya perkuat Isa dengan Ruhul Qudus, yaitu Jibril alaihissalam. Wa innama sumya bidzalik. Kenapa Jibril dinamakan Ruhul Qudus? Li wujuh, alasannya banyak. Al-awwal annal murada min Ruhul Qudus ar-ruhul muqaddasah. Ruhul Qudus adalah ruh yang disucikan. Kama yuqal hatimul jud wa rajulus sidqin. Hatim yang dermawan, orang yang benar. Fasawa Jibril bidzalik tasyrifan lahu. Nabi malaikat Jibril diberi sifat dengan ruh karena menghormati Nabi Jibril. Nabi malaikat Jibril wa bayanan, dan menjelaskan li'uluwi martabatihi, ketinggian martabatnya malaikat Jibril indallah. Maka Jibril itu paling pemimpinnya malaikat, komandannya malaikat, maka dikatakan Ruhul Qudus. Atsani, demi Ramadan, aplikasi kita jadikan aplikasi untuk sigap belanjakan Ramadan. Sigap belanja untuk keluarga, diri sendiri, ilal anbiya liinzal wahil anbiya, karena yang memanage, yang mengatur turunnya wahyu kepada Nabi adalah Jibril. Wal mukallafuna fi dzalik wahyun fi dinihim. Ats-tsalitsu anna al-ghaliba 'alaihi ruhaniyah. Maka dikasih malaikat. Sifat ruhaniyah itu ada pada Jibril. Ya begitu pula malaikat. Wa anna ruhiyatahu, tapi ruhaniyahnya Jibril atam wa akmal, lebih sempurna daripada ruhannya malaikat yang lain. Ar-rabi'u, yang keempat, sumya Jibril alaihissalam ruhan. Kenapa dinamakan ruh? Li'annahu ma dhammatu asrabul fuhul warhamul ummahat. Jibril lah yang menyatukan antara tulang rusuknya orang-orang kuat dan arhamnya para ibu. Alhasil yang memanage kehidupan kita semuanya. Baik laki-laki yang tulang rusuknya kuat ataupun rahimnya ibu yang sehat. Wa tsaniha al-muradu bi Ruhil Qudus al-Injil. Yang kedua, Ruh Kudus mana Injil, bukan Jibril, bukan. Ayyadnahu bi Ruhil Qudus, bil Injil. Saya perkuat Isa dengan Injil. Kama qala fil Quran ruhan min amrina wa sumya bihi Jibril. Injil dinamakan dengan roh di anna ad-dina tahya bihi wa maslul dunya tantadimu li ajlih. Karena agama hidup karena Injil. Agamanya Isa hidup karena Injil. Begitu pula kemaslahatan duniawi. Wasalatuha, yang ketiga, Roh Kudus itu apa? Annahu al-ismul ladzi kana Yahya alaihissalam al-mauta. Roh Kudus itu isim yang selalu dibaca oleh Nabi Isa ketika menghidupkan orang mati. Ketika menghidupkan orang mati yang dibaca isim Ruhul Kudus. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Sa'id bin Jubair. Wah, ini riwayat dari Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair. Wa rabi'uha annahu ruh alladzi nafau fihi, yaitu ruh yang dihembuskan kepada Siti Maryam. Kan Jibril datang, Maryam lagi sendirian di arah timur, di timur rumahnya lah. Berupa manusia, Maryam kaget, siapa? Saya Jibril. Nanti kamu akan punya anak, ditiup. Nah itu namanya Ruhul Kudus.
annahu ruh alladzi nafakha fihi yang ditiupkan oleh Jibril. Wal Qudus huwa Allah. Al Qudus huwa ruhullah. Ruhul Qudus yang ruhullah. Fanusiba ruh Isa, maka ruh Isa dinisbatkan ila nafsi ta'ziman wa tashrifan, karena menghormati Nabi Isa. Kama yaqal Baitullah. Ka'bah itu apa? Rumahnya Allah, majaz. Bukan berarti itu rumah Allah, bukan. Metafor. Apa? Naqatullah. Nabi Saleh ya. Nabi Saleh kan punya onta. Pesan pada kaumnya. Onta ini jangan diganggu ya. Ini naqatullah. Ini ontanya Allah. Fadamdam. Gimana? Fa'aqoruha. Mereka menyembelih ontanya Allah. Fadamdam. Fasawwa. Nabi Musa udah pesan ya, awas ini. Naqatallah suqyaha. Ini jaga ini ontanya Allah ini. Biarkan dia minum, jangan dihalang-halangi. Emang disembelih malah. Itu kata-kata naqatullah itu majaz, bukan ontanya Allah. Paham tidak? Anil Rabi'. Wa ala hadzal muradu bi ar-ruh. Wa ala hadza al-murad ar-ruh. Itu apa ba itu? Itu ada ba itu kelebihan, itu ada ba itu apa? Lah iya. Ini ada di sini ada azab. Banyak buang. Wala hadzal murad ar-ruh alladhi yahya bil insan. Roh yang menghidupkan manusia. Wa alam anna itlaqal ismi ruh ala Jibril. Dinamakan roh untuk Jibril itu wal Injil dan untuk Injil. Roh dari mana Jibril atau mananya? Roh untuk Jibril atau untuk Injil. Wal ismul azam atau ismul azam majazun majaz di anna ruha, karena roh itu warih angin al mutaraddid yang mundar mandir fi makharikil insan, di tenggorokannya manusia, wa manafidin lobang-lobang manusia, ya roh napas kita lah. Wa ma'lumun anna hadhihi salasata, ketiga itu akan kadzalik illa an sumya kullu wahidin min hadhihi salasata birruh ala tashbih min haitsu kama annahu sababul hayatir rajul. Napas kita namanya apa? Rih. Apa namanya? Angin keluar masuk. Nah sekarang Injil, Jibril, Ismul Azam dinamakan ruh. Ya sama seperti napas menghidupkan manusia. Tiga hal ini juga menghidupkan. Fakadzalika Jibril sababun li hayatil qulub bil ulum. Malaikat Jibril kata roh, karena dengan malaikat Jibril itulah menghidupkan hati dengan ilmu. Wal Injil sabbaba li zuhuri syara'i' wa hayatiha. Yang faktor yang menyebabkan adanya syariat. Jadi berarti namanya roh tidak? Roh tidak. Angin bisa menghidupkan manusia. Begitu pula roh. Roh Kudus baik dimaknai Jibril, kasih makna Injil atau kasih Ismul Azam, sama, maknanya menghidupkan. Wal Ismul Azam sabbaba li ayyatasal bi ila tahsil aghrad, Nah, Ismul Azam faktor yang bisa menyampaikan kita kepada segala tujuan. Ismul Azam. Illa annal musyabah baina musamma ruh wa baina Jibril atam. Tapi Ruhil Qudus untuk Jibril lebih sempurna daripada Injil atau Ismul Azam. Kenapa? Ahaduha li'anna Jibril alaihissalam makhlukun min hawa'in nuraniyun. Ini kurang tuh. Tadinya nuraniyun. Karena Jibril itu diciptakan dari hawa nurani, bersifat cahaya. Latifun yang halus. Fakaratil musyabahah. Maka persamaan atam lebih sempurna. Fakana itlaqul ismi ruh, kita katakan ruh ala Jibril untuk Jibril aula, lebih utama daripada Injil atau Ismul Azam. Lebih tepat ruh itu maknanya Jibril, karena Jibril dibikin dari hawa nurani, latif, udara lembut, halus, ya, bercahaya. Wasaniha annaha tasmiyata fi azhar minha fi ma'adah. Nama ini lebih jelas, masih lebih dohir lah, lebih nampak, lebih jelas untuk Jibril. Wa thalithu anna qaulahu ta'ala wa